Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Jasmine, taruni aktif semester 3 Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat hasil dari infografis yang telah saya buat. Baik, kita masuk ke dalam artikelnya. Yang pertama adalah hal atau masalah apa yang terjadi pada artikel. Di dalam artikel ini mengangkat sejumlah masalah utama yang dihadapi di kawasan Arafura dan Timur Laut, yaitu terkait konservasi laut dan perlindungan penyu. Beberapa masalah yang disebutnya itu yang pertama adalah ancaman terhadap ekosistem laut dan pesisir. Antara lain itu adalah polusi, eksploitasi sumber daya lautan yang tidak ramah lingkungan, yaitu yang termasuk juga adalah penangkapan ikan ilegal dan bycatch. Selanjutnya adalah kekurangan data, terutama pada daerah Timor Leste dan Papua Nugini, yang dimana datanya itu terkait populasi penyu, tren peneluran, jalur migrasi, dampak ghostnet, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah overlap penggunaan wilayah laut dengan kepentingan lain seperti jalur migrasi, kabel bawah laut yang dapat menghambat upaya konservasi dan perlindungan habitat. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu mengapa hal atau masalah tersebut dapat terjadi. Dari artikel, penyebab atau latar belakang munculnya masalah-masalah tersebut antara lain yang pertama, kawasan ATS ini bersifat lintas negara, yaitu antara Indonesia, Australia, Papua Nugini, dan Timor Leste, sehingga pengelolaan dan regulasi tidak selalu sinkron. Selanjutnya adalah keterbatasan data, lagi-lagi keterbatasan data dan penelitian di beberapa wilayah, terutama di Timor Leste dan Papua Nugini. Tanpa data yang memadai, sulit menilai tren, mengidentifikasi habitat penting, dan merancang intervensi yang efektif. Selanjutnya adalah aktivitas manusia yang semakin intensif di wilayah laut dan pesisir, seperti penangkapan ikan yang berlebihan dan juga yang menyebabkan bycatch, penggunaan alat tangkap yang rusak atau alat-alat yang keras yang tidak seharusnya kita menggunakan alat tersebut, dan juga kegiatan industri ekstraktif seperti migas, pembangunan jalur laut, dan sebagainya. Dan juga ada juga dari pengaruh perubahan iklim yang memperburuk secara keseluruhan kondisi ekosistem. Poin ketiganya yaitu bagaimana penyelesaian dari masalah yang terjadi pada artikel. Artikel menyebutkan beberapa rencana aksi dan rekomendasi yang diusulkan, yaitu pertama, penyusunan rencana aksi regional untuk perlindungan penyu laut dan konservasi kawasan laut di ATS yang meliputi periode sekitar 5 tahun. Selanjutnya adalah pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan atau KKP antar negara di ATS untuk melindungi habitat-habitat kunci, jalur migrasi penyu, lokasi penetasan, dan situs-situs penting lainnya. Yang ketiga adalah penguatan manajemen perikanan, pengurangan bycatch, penggunaan Turtle Excluder Device atau TID pada perikanan pukat udang, pengawasan dan pelaporan yang lebih ketat. Selanjutnya adalah pencegahan penggunaan alat tangkap rusak atau hilang, atau yang disebut dengan juga ghost nets, termasuk daur ulang, pelaporan kehilangan alat tangkap, dan inovasi alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Poin yang keempat adalah siapa saja yang perlu terlibat dan bagaimana perannya. Dalam artikel tersebut, beberapa pihak yang disebut atau yang perlu dilibatkan beserta perannya yang pertama adalah pemerintah nasional keempat negara, yaitu dari Indonesia, Australia, Papua Nugini, dan Timor Leste, di mana mereka menyusun dan melaksanakan regulasi atau peraturan konservasi laut dan perlindungan penyu, menetapkan kawasan konservasi laut, mengatur izin-izin penggunaan laut, pengawasan serta pengawasan penegakan hukum. Yang kedua yang pasti adalah masyarakat tradisional atau masyarakat lokal atau juga warga. Selanjutnya yaitu adalah organisasi konservasi atau NGO dan juga lembaga-lembaga penelitian lainnya. Poin yang terakhir adalah hal-hal menarik atau unik yang ada pada artikel yang telah kita buat menjadi infografis ini. Yang pertama adalah dari segala kerja
skala kerja sesama antar negara. Karena ATS ini melibatkan 4 negara dengan kepentingan yang sama terkait makro ekosistem laut, artikel ini menunjukkan bahwa konservasi tidak bisa hanya lokal, tapi harus melibatkan kerjasama regional. Itu menjadikan pendekatan lebih kompleks, tapi juga potensial lebih efektif. Yang kedua, dari segi nilai ekonomi jasa ekosistem. Artikel ini menyebut estimasi nilai ekonomi jasa ekosistem di kawasan ATS mencapai 7,3 miliar, di mana nilai dari jasa budaya tinggi dibanding sektor perikanan dan budidaya. Dan ini menarik karena menekankan bahwa konservasi juga bernilai secara ekonomis, bukan hanya hanya ekologis. Itu adalah keterlibatan masyarakat tradisional, yaitu di sini sangat ditekankan pentingnya peran masyarakat lokal dan adat dalam pemantauan, pengelolaan, serta penggabungan ilmu tradisional dengan pendekatan ilmiah. Selanjutnya adalah fokus pada teknologi dan pelaporan, misalnya penggunaan Turtle Excluder Device atau TID, pemantauan perangkat evaluasi efektivitas konservasi yang ada di Indonesia atau EVICA. Sekian penjelasan secara singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.